Kakek Harjo ditangkap tanpa alasan yang jelas dan diperlakukan secara tidak adil oleh polisi. Polisi yang menganiaya petani dengan kekerasan dan tidak kemanusiaan. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Sebuah sawah yang indah. Saat kakek Harjo tengah asyik mengendalikan sapi bajaknya, suasana damai di ladang tiba-tiba terganggu oleh suara mesin mobil yang mendekat. 3 polisi menampilkan wajah serius turun dari kendaraan dinas mereka. Kakek Harjo menghentikan pekerjaannya, merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara desisan sapi yang biasanya tenang, kini henti, seolah mengerti bahwa situasi baru telah muncul. Satu persatu, polisi tersebut mendekati kakek. Wajah kakek berubah bingung saat mereka mulai berbicara dengan nada yang tidak bersahabat. "Pak Harjo, kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas tuduhan memiliki barang ilegal," ujar polisi tertua di antara mereka dengan tegas. Kakek Harjo tertegun. "Barang apa yang Anda maksud? Saya hanya seorang petani, tidak memiliki barang-barang yang mencurigakan," jawabnya dengan nada defensif. Dalam benaknya, pikirannya berputar mencari alasan mengapa ia bisa menjadi target. Ia merasa tidak melakukan kesalahan. Namun, polisi itu tidak menghiraukan penjelasan kakek. Mereka menunjukkan sebuah surat perintah penangkapan yang mereka bawa. "Kami telah menerima laporan dari warga tentang dugaan kegiatan ilegal di daerah ini. Mohon untuk tidak melawan," kata salah satu polisi sambil bersiap untuk mengikat tangan kakek dengan borgol. Menjadi frustasi, kakek merasakan ketidakadilan dalam situasi ini. Dia hanya ingin melanjutkan pekerjaannya di ladang dan pulang ke rumah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin marah dan kecewa. Tanpa memberi kesempatan pada kakek untuk menjelaskan lebih lanjut, ketiga polisi itu dengan kasar mengarahkan kakek untuk mengikuti mereka menuju mobil. Dengan hati yang berat, kakek Harjo merasakan ketidakadilan dan kepedihan. Suara sapi yang ditinggalkannya menggema di telinganya, seakan-akan mengekspresikan kesedihan atas nasibnya yang mendadak berubah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ketidakpastian dan rasa takut mulai menjalar di dalam dirinya saat mobil polisi melaju jauh dari ladang yang penuh kenangan itu. Mobil polisi berjalan perlahan menembus jalan setapak yang menghubungkan ladang kakek Harjo dengan jalan utama desa. Kakek merasa terasing dan aneh berada di dalam kendaraan yang mengurungnya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan. Kakek yang dulu bebas bekerja di ladang, kini terpenjara dalam mobil yang dibalut dengan suasana kelam. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di depan kantor polisi yang sederhana namun terlihat megah bagi mata kakek. Pintu mobil dibuka paksa, dan polisi mulai mengeluarkan kakek dengan cara yang kurang pantas. Mereka menariknya dengan kasar, membuat tubuhnya yang renta tersentak dalam setiap gerakan. Kakek hanya bisa terdiam, tidak berdaya menghadapi perlakuan tidak adil ini. "Ikuti kami," perintah salah satu polisi dengan nada sinis. Kakek Harjo pun merasakan desakan dari beberapa petugas yang mengikutinya masuk ke dalam kantor. Pandangannya melirik ke sekeliling, melihat dinding-dinding yang dingin, serta wajah-wajah petugas lainnya yang tampak acuh tak acuh. Sesaat, dia merasa seperti ikan yang terjebak dalam jaring. Di dalam ruangan, polisi-polisi mulai menginterogasinya. "Kami perlu penjelasan tentang barang-barang ilegal di ladangmu. Apa kamu akan mengaku atau tidak?" seru salah satu polisi dengan suara yang tinggi. Kakek mencoba menjelaskan bahwa dia hanya seorang petani yang menggarap sawah, tetapi suaranya tidak didengar. Setelah beberapa saat, kakek mulai merasakan keletihan yang mendalam. Rasa sakit dari perlakuan kasar para polisi membuatnya semakin lelah. Namun, ia terus berusaha menjelaskan posisinya. "Saya tidak terlibat dalam hal-hal ilegal. Saya hanya mencintai tanah dan berusaha memberi makan keluarga saya," ujarnya, berusaha mempertahankan jati diri dan moralnya. Tanpa peringatan, salah seorang polisi yang tidak puas dengan jawaban kakek tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah kakek. Kakek terjatuh, merasakan sakit di pipinya. Kejadian itu membuatnya semakin bingung. Kenapa cara penyelesaian masalah harus dengan kekerasan? Dia merasa jatuh dari dunia yang ia kenal, digiring ke dalam kegelapan yang tidak ia inginkan. "Kami berharap kamu bisa berkontribusi dalam menjelaskan situasi ini," ujar salah satu dari mereka sembari memandang tajam. Disinilah kakek memulai penjelasannya. Dengan suara yang bergetar, ia menjelaskan bagaimana kehidupannya hanya berfokus pada lahan pertanian, tidak pernah terlibat dalam hal-hal ilegal. Namun, prioritas mereka tampaknya hanya pada interogasi yang keras dan tidak menolerir penjelasan. Setiap usaha untuk menjelaskan justru membuatnya merasa semakin terpojok. Ekspresi wajah para polisi menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki keputusan mengenai dirinya. Kakek merasakan betapa cepatnya dia terbenam dalam situasi yang sangat merugikan. Tanpa pemahaman atau keinginan untuk mendengarkan, sikap mereka semakin agresif, membuat suasana semakin tegang. Setelah waktu yang terasa tak berujung, kakek akhirnya dibawa ke sel penahanan.
Daftar panjang pertanyaan yang tak terjawab melingkupi pikirannya. Sementara langkahnya menuju penjara terasa berat dan meresahkan. Dalam keheningan malam, kakek harap-harap cemas, menunggu jawaban tentang masa depannya. Dengan perasaan terimbangaming antara putus asa dan harapan yang samar. Kakek Harjo duduk di sudut sel yang dingin dan gelap, memandangi dinding batu yang monoton. Suara derap langkah petugas yang berlalu lalang di luar, menambah rasa kesepian yang menyelubungi hatinya. Di sela-sela pikiran yang membanjir, ia berusaha mengingat kembali momen-momen indah bersama keluarga. Tawa dan canda anak Konania mengisi benaknya. Meski kini terhalang oleh tirani keadaan, waktu terasa sangat lambat. Setiap detak jam seakan menggema di telinganya, membangkitkan kembali kekhawatiran akan nasibnya. Dia merasa terasing dalam sel sempit ini, jauh dari cahaya matahari dan aliran kehidupan. Kakek merindukan suara angin yang berbisik di antara pohon-pohon di ladangnya dan aroma tanah basah setelah hujan. Semua itu hanya ingatan yang kini terasa samar. Di hari kedua di dalam sel, kakek mulai berkenalan dengan beberapa tahanan lain. Mereka juga sama-sama terperangkap dalam situasi yang tidak adil. Masing-masing memiliki cerita yang menyentuh hati. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Andi yang dituduh mencuri, meski sebenarnya hanya berusaha memberi makan keluarganya. Kakek merasa terhubung dengan cerita itu, memahami betapa hidup kadang membawa orang ke dalam situasi yang tak terduga. Jangan kehilangan harapan, Pak, ujar Andi suatu pagi, saat mereka duduk berdampingan. Ada kalanya keadilan bisa muncul. Meskipun lambat, kakek menatap pemuda itu. Tergerak oleh kata-katanya, ia memahami betapa pentingnya harapan Boken di Sotset tergelap sekalipun. Selama beberapa hari berikutnya, kakek dan Andi sering berbagi cerita dan memperkuat semangat satu sama lain, saling mengingatkan akan pentingnya kepercayaan pada keadilan. Kakek Harjo mengajarkan Andi tentang kehidupan di ladang, dan Andi berbagi pengalaman bagaimana ia bermimpi untuk memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Di sebuah sudut sel, kakek menemukan secarik kertas dan pensil yang ditinggalkan. Tanpa ragu, ia mulai menuliskan pengalamannya, menceritakan kisah hidupnya sebagai petani dan harapan. Untuk kembali ke keluarganya, menulis menjadi pelarian baginya. Cara untuk mengekspresikan perasaan dan ketidakadilan yang dialaminya. Ia yakin bahwa kisahnya memiliki nilai dan dapat menggugah kesadaran orang lain di luar sana. Hari-hari berlalu dalam keheningan, dan meskipun terkadang rasa putus asa datang, kakek Harjo berusaha untuk tetap tegar. Melalui komunikasi dengan sesama tahanan, dia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Bersama harapan akan keadilan yang masih hidup, kakek menunggu dengan sabar. Berdoa agar suatu saat ia bisa keluar dari sel dan kembali ke ladang, kembali kepada keluarganya. Beberapa minggu berlalu sejak kakek Harjo ditahan, dan meskipun kehidupan di balik jeruji besi terasa berat, dia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dalam kekuasaan penantian, dia belajar untuk menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Aktivitas menulisnya semakin intensif, dan dengan setiap goresan pena, dia melepas rasa sakit dan kecemasan yang menggerogoti jiwanya. Catatan harian yang ia tulis menjelma menjadi teman akrab yang selalu mendengarkan. Suatu pagi, saat matahari menyentuh dinding sel dengan sinar lembut, sebuah suara memecah keheningan. "Pak Harjo, ada yang ingin berbicara dengan Anda," kata seorang petugas, mengedarkan pandangan ke arah kakek. Dia merasa campur aduk. Siapa yang ingin menemuinya di sini? Kemudian, rasa ingin tahunya menggantikan keraguan. Ketika dia dibimbing keluar dari sel, jantungnya berdebar kencang. Di ruang tunggu, dia melihat sosok mungil yang sudah tidak asing lagi cucunya, Nia. Kakek tertegun. Air mata menggenang di matanya saat melihat senyumnya yang ceria. Meski terhalang rasa khawatir, "Kokt Eish," serunya, berlari dan memeluknya dengan erat. "Saya merindukanmu, Nia," jawab kakek, menahan rasa haru. Dia membelai kepala cucunya, merasakan kehangatan kasih sayang yang mengalir di antara mereka. Mereka berdua duduk di bangku kayu di luar ruangan, sambil berusaha menyelipkan sedikit tawa di antara kebimbangan yang ada. Nia membawa kabar baik. Dia mengatakan bahwa banyak penduduk desa menaruh perhatian pada kasus kakek dan berkunjung ke kantor polisi untuk memberikan dukungan. "Kami semua percaya pada kakek dan berharap kakek segera pulang," ujarnya penuh semangat, yang membuat hati kakek bergetar. Kakek Harjo merasa lega mendengar bahwa tidak semua orang mengabaikannya. Dia juga menceritakan bagaimana dia berjuang di dalam sel, berbagi harapan dan kisah dengan sesama tahanan, serta bagaimana dia menemukan cara untuk bertahan. Dalam momen itu, kehadiran Nia memberikan kekuatan baru dalam diri kakek. Dia merasa lebih berharga, mengetahui bahwa keluarganya ada untuknya dan berjuang demi keadilan. Tak terasa waktu berlalu. Kunjungan itu menjadi sumber motivasi bagi kakek. Setiap kali Nia datang untuk menemuinya, dia kembali pulang dengan semangat baru. Kakek pun bertekad untuk tidak menyerah. Dalam hatinya, ia percaya bahwa keadilan akan datang. Dengan tulisannya,
Ia bertekad untuk menceritakan kisahnya dan menyebarkan pesan tentang pentingnya keadilan, harapan, dan kekuatan komunitas. Sementara itu, di luar sana, warga desa berkumpul, berencana untuk mendukung kakek Harjo dalam upaya membebaskannya. Aksi solidaritas mulai dicetuskan, dan suara mereka menggema jauh melampaui tembok-tembok penjara. Mencari keadilan bagi seorang petani yang hanya ingin hidup damai, kakek Harjo menyadari bahwa dia tidak sendirian. Ada seluruh komunitas yang berdiri di belakangnya, dan hal itu memberinya motivasi untuk terus bertahan hingga hari di mana dia bisa kembali ke ladangnya yang dicintainya. Hari-hari di belakang jeruji secara perlahan mulai dipenuhi dengan harapan. Berkat kunjungan cucunya, Nia, dan dukungan yang mengalir dari warga desa. Di luar penjara, masyarakat bersatu, mengorganisir demonstrasi untuk menyerukan keadilan bagi kakek Harjo. Mereka menggerakkan suara untuk menuntut bahwa seharusnya tidak ada seorang pun diperlakukan tidak adil, tanpa alasan yang jelas. Coach Ek mengikuti perkembangan tersebut melalui desis-desis dari tahanan lain dan petugas keamanan yang berlalu lalang. Ia mendengar bisikan tentang kumpulan orang-orang yang merencanakan aksi di depan kantor polisi. Suara mereka membangkitkan rasa percaya diri di dalam dirinya. Setiap nyanyian, setiap teriakan seolah mengalir lembut ke telinganya, memberikan semangat untuk bertahan. Suatu pagi, kakek menerima kabar bahwa ada jadwal sidang untuk masalahnya. Kabar itu datang seperti embun pagi yang menyegarkan meskipun ketidakpastian masih menghantuinya. Kini ada titik terang di ujung terowongan. Ia dipindahkan ke ruang interogasi untuk mempersiapkan sidang yang dijadwalkan berlangsung beberapa hari ke depan. Di ruang tersebut, seorang pengacara muda bernama Andira datang untuk membela kakek. Dia menjelaskan mengenai proses yang akan dihadapi kakek, serta rincian tentang apa yang bisa terjadi di sidang. Hackheart, kita harus siap dengan semua keterangan yang ada untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, katanya dengan penuh semangat. Kakek mendengarkan dengan cermat dan berusaha memahami setiap kata. Andira bertanya tentang detail kejadian yang menyebabkan penangkapannya, dan kakek memberikan penjelasan sejelas mungkin, menjelaskan bagaimana hasil kerjanya sebagai petani hanya menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Di sisi luar, aksi demonstrasi semakin membesar. Ratusan orang berkumpul di halaman kantor polisi, membawa poster yang bertuliskan slogan keadilan dan kebebasan untuk kakek. Suara teriakan dan nyanyian membahana di udara, menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan diam dalam menghadapi ketidakadilan. Melihat hal tersebut, kakek merasa terharu dan bangga. Ketersenyumannya mengembang lagi meskipun berada dalam situasi sulit. Saat hari sidang tiba, diperlihatkan kakek dalam penampilan sederhana, tetapi dengan semangat yang besar. Rasa cemas dan harapan campur aduk di dalam dirinya saat memasuki ruang persidangan. Begitu dia duduk di bangku terdakwa, seakan seluruh desa menyaksikannya. Dia tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk rekan-rekannya, dan untuk seluruh petani yang seringkali terpinggirkan. Andira memulai pembelaan dengan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kakek Harjo tidak bersalah. Dia memanggil beberapa saksi dari warga desa yang memberikan kesaksian mengenai karakter baik kakek dan dedikasinya pada pertanian. Suasana di ruang sidang mulai terasa menggugah, dan kakek merasakan dukungan dari luar sana, seolah menyelimuti dirinya. Setelah beberapa jam, hujahan dari pihak pengacara dan jaksa berakhir. Penghakiman menjadi penantian yang menegangkan. Kakek merasakan ketegangan itu merayapi dirinya. Dalam detik-detik menunggu keputusan, dia meraih secari kertas yang sudah ditulisnya dan mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dia kembali teringat pada Nia dan semua orang yang berjuang di luar untuk namanya. Beberapa saat kemudian, hakim keluar untuk memberikan putusan. Kakek Harjo menghela napas dalam-dalam. Satu harapan terpendam di dalam hati. Semoga keadilan berpihak padanya. Dan hari ini menjadi penanda awal dari sebuah kehidupan baru. Setelah menunggu dengan penuh harap, suara hakim akhirnya menggema di ruang sidang. Menyusul bukti-bukti yang diajukan menyangkut kesaksian dari pihak keluarga dan masyarakat, serta kurangnya bukti yang substansial untuk mendukung dakwaan. Saya memutuskan untuk membebaskan kakek Harjo dari semua tuduhan. Kakek Harjo merasa seolah waktu berhenti sejenak. Suara keputusan hakim itu bagaikan melodi yang indah, menembus ketakutan dan keraguan yang menyelimutinya selama ini. Kelegaan mengalir dalam dirinya. Rasa syukur meluap-luap. Meskipun dia mengalami banyak kesulitan, akhirnya keadilan yang dia tunggu-tunggu tiba. Suara sorakan menggema dari luar. Ketika kabar mengenai putusan itu sampai ke masyarakat yang menunggu di luar gedung, kakek menjulurkan kepala dari ruang sidang dan melihat kerumunan yang bersorak-sorai, mengangkat spanduk bertuliskan,
Keadilan untuk kakek Harjo. Keberanian dan solidaritas mereka memberi kekuatan baru di dalam tubuhnya. Dalam perjalanan pulang, kakek merasakan angin segar yang berembus dari jendela mobil. Dia melihat hamparan sawah yang hijau terhampar di sepanjang jalan. Pemandangan yang selama ini hilang dari pandangan. Hatinya bergetar, mengenang semua yang ia lewatkan dan semua yang masih bisa ia nikmati. Rasanya seperti lahir kembali. Saat mobil berhenti di depan rumahnya, kakek melangkah keluar dan tak bisa menahan emosinya. Keluarganya telah menunggu dengan wajah penuh harapan dan sukacita. Nia melompat dari pelukan ibunya dan berlari ke arah kakek. "Kakek, kamu kembali!" teriak. Kakek merangkul Nia dengan hangat, merasakan kasih sayang yang mengalir melalui pelukan mereka. "Iya sayang, kakek kembali," jawabnya dengan suara bergetar. Kakek juga melihat anak-anaknya yang kini berdiri di belakang Nia dengan wajah gembira dan air mata kebahagiaan. Malam itu, mereka merayakan kebebasan yang telah direnggut. Makanan disiapkan, tawa memenuhi rumah, dan cerita-cerita pengalaman selama kakek berada di penjara saling dibagikan. Namun, di dalam pikirannya, kakek takkan pernah melupakan pengalaman pahit tersebut. Dia menyadari bahwa meskipun telah keluar dari penjara, banyak orang di luar sana yang masih terjebak dalam keadaan tidak adil. Kakek Harjo memutuskan untuk menggunakan suaranya, mendukung mereka yang masih berjuang. Dia mulai merencanakan untuk berdiskusi dengan tetangga dan warga desa, berbagi pengalaman mereka, dan membangun kesadaran tentang pentingnya keadilan. Dia bertekad agar hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dengan semangat dan pengalaman barunya, kakek mulai mengorganisir kelompok diskusi bagi para petani di desanya, membawa mereka berkumpul, berbagi cerita dan ide-ide. Dalam pandangannya, setiap individu berhak mendapatkan suara dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Kehidupan kembali berjalan, tetapi kakek Harjo adalah orang yang berbeda. Dia sekarang dipenuhi oleh tekad dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kontribusi yang dapat diberikan untuk mewujudkan keadilan, dan dia bersiap untuk menjalani peran barunya dalam melawan ketidakadilan demi generasi mendatang. Dengan demikian, kisah kakek Harjo bukan hanya tentang perjuangan batin dan kebebasan, tetapi juga tentang harapan, solidaritas, dan kekuatan komunitas yang bersatu untuk mencapai keadilan. Dia melangkah maju dengan keyakinan, siap untuk menghadapi tantangan baru dan menginspirasi orang lain untuk berjuang demi hak mereka. Kehidupan di desa yang selama ini damai kini terasa berbeda setelah kembalinya kakek Harjo. Dia segera menggelar pertemuan pertama untuk membentuk komunitas para petani yang akan menyuarakan isu-isu penting yang mereka hadapi. Kakek ingin memastikan bahwa pengalaman pahitnya tidak hanya membuatnya kuat, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Sore itu, di bawah pohon mangga yang rindang di tengah desa, para petani berkumpul. Suasana kompak terasa di antara mereka. Meski beberapa wajah masih menunjukkan kekhawatiran, kakek Harjo berdiri di depan mereka, berbicara dengan penuh semangat. "Saudaraku, kita semua di sini memiliki tujuan yang sama, untuk memastikan bahwa hak-hak kita sebagai petani tidak terabaikan. Tidak ada lagi ketidakadilan yang harus kita hadapi. Kita harus bersatu." Kakek menceritakan pengalamannya di penjara, bagaimana dukungan komunitas telah menyelamatkannya, dan betapa pentingnya bersuara untuk diri sendiri. Warga desa mendengarkan dengan seksama. Mereka mulai merasakan kembali kekuatan kolektif yang mungkin selama ini redup. Pertemuan itu berhasil membangun semangat baru di hati mereka. Mereka berdiskusi tentang berbagai isu, mulai dari masalah harga hasil panen yang tidak adil hingga sulitnya akses terhadap bantuan pemerintah. Kakek Harjo menjadi fasilitator dan memberi arahan tentang bagaimana mereka bisa mengorganisir suara mereka. "Ketika kita bersatu, kita tidak hanya diperhitungkan, suara kita akan didengar," kata kakek. Saat tangan-tangan mereka saling menggenggam dalam janji solidaritas, setelah pertemuan itu, kakek berinisiatif untuk mengajak beberapa orang berpengaruh di desa untuk memfasilitasi diskusi yang lebih besar. Dia menjangkau tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk memberi dukungan terhadap gerakan tersebut. Kakek tahu betul bahwa tindakan ini adalah langkah awal menuju perubahan yang berkelanjutan. Waktu berlalu, dan pertemuan demi pertemuan diadakan. Mereka mulai membentuk koalisi dengan komunitas lain, merangkai jaringan dukungan yang lebih luas. Semangat solidaritas mereka juga menjangkau desa-desa tetangga dengan tujuan membangun gerakan yang lebih besar. Di tengah semua itu, Nia, cucunya, menjadi cahaya baru dalam perjalanan ini. Kakek terkejut melihat betapa aktifnya dia ikut serta dalam setiap kegiatan. Ketertarikan Nia terhadap isu pertanian dan keadilan sosial membuat kakek merasa bangga. Dia menyadari bahwa generasi muda memang harus dilibatkan agar perjuangan ini tidak berhenti di tangan mereka. Sementara itu, media mulai meliput kegiatan mereka. Berita tentang gerakan petani di desa mulai terkenal, menarik perhatian
lebih banyak orang. Kakek Harjo diundang untuk berbicara di beberapa forum lokal. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kakek untuk menceritakan pengalamannya dan mengajak lebih banyak orang untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi petani. Kerja keras mereka juga membuahkan hasil. Permintaan untuk berdialog dengan pihak pemerintah meningkat. Kakek dan para perwakilan petani sering diundang untuk berdiskusi dan memberikan masukan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pertanian. Mereka merasa didengar dan semakin percaya diri untuk menyuarakan kepentingan mereka. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Beberapa pihak yang merasa terancam oleh gerakan tersebut mulai mencoba menghalangi langkah mereka menghadapi kakek dan para petani dengan tekanan dan ancaman, tapi kakek Harjo menolak untuk mundur. Dia telah melewati banyak hal, dan dia tahu bahwa ketidakadilan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suatu malam, saat kakek duduk di beranda rumahnya, melihat bintang berbagai bentuk di langit, dia merenungkan perjalanan yang telah dilalui. Dia tersenyum menatap Nia yang tertidur di sampingnya. Dalam hati, dia tahu bahwa perjuangan mereka akan terus hidup, dan harapan sejati sedang tumbuh di tengah ladang-ladang yang mereka cintai. Dengan semangat dan keberanian, mereka akan terus maju, siap untuk mengubah masa depan. Kakek Harjo bertekad untuk memastikan bahwa tanah yang telah memberikan kehidupan bagi banyak generasi tidak akan dibebani oleh ketidakadilan lagi. Dia tahu bahwa perjuangan ini adalah warisan yang akan ditinggalkan untuk Nia dan generasi mendatang. Setiap langkah baru membawa harapan, dan dia siap untuk menyongsong hari baru. Tetapi juga dari masyarakat umum yang mendukung gerakan ini. Saat gilirannya berbicara tiba, kakek Harjo dengan tegas mengemukakan pendapatnya. Dia menyampaikan penderitaan yang dialami petani dan menyerukan perlunya penegakan hukum yang adil. Setiap kalimat yang diucapkannya dipenuhi semangat dan keyakinan. Petani adalah tulang punggung negara. Tanpa kami, hasil pertanian tidak akan ada. Keadilan dan hak kami harus dipenuhi, bukan untuk dihimpit, serunya dengan penuh semangat. Reaksi langsung dari hadirin bervariasi. Beberapa terlihat terinspirasi, tetapi ada juga yang ragu karena pengaruh pihak-pihak tertentu. Kakek menjelaskan dengan jelas berbagai bukti dan pengalaman yang telah dia dan rekan-rekannya hadapi. Forum itu adalah peluang besar untuk menunjukkan bahwa mereka bersatu, tapi bukan tanpa risiko. Beberapa orang pekan lalu terlihat mencatat identitas para petani yang hadir. Kakek khawatir hal ini dapat berimbas buruk. Akhirnya, setelah forum berakhir, kakek Harjo dan Tumentemonya keluar dari gedung dengan perasaan campur aduk. Keberanian mereka telah terbukti, tetapi mereka juga tahu bahwa ketegangan masih menyelimuti langkah mereka ke depan. Ketika mereka kembali ke desa, kakek merasa perlu untuk berbagi kisah ini dengan para petani lainnya, agar mereka tetap waspada dan bersatu. Setibanya di rumah, kakek merangkul Nia dan para petani yang selalu setia mendukungnya. Meski ujian kesetiaan dan tantangan melawan ketidakadilan terus menghampiri, kakek Harjo dan komunitasnya tetap untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Mereka saling mengingatkan bahwa inilah jalan yang harus mereka lalui, jalan yang penuh harapan, solidaritas, dan keberanian. Kakek bersumpah untuk tidak menyerah demi Nia dan generasi yang akan datang.